Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, KDPS Kusumadiatmika, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0481721118. Nah, di sini saya akan melakukan praktik tugas 3 jaringan komputer dengan membuat simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer sesuai dengan panduan tugas 3. Nah, di sini kita langsung saja. Nah, di sini untuk soal nomor 1 yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Nah, di sini kita langsung saja. Nah, yang pertama kita klik dulu End Device, lalu pilih PC. Sesuai dengan soal, kita perlukan 4 ya. Lalu untuk switch-nya, di sini kita klik Network Device, lalu klik Switch. Lalu pilih 2960 ya. Lalu kita akan hubungkan menggunakan koneksi dengan cara klik tanda connection, lalu klik ikon ini. Lalu kita klik komputer pertama. Nah, di sini saya pernah melakukan uji coba, jadi di sini tertulis PC 8 ya, tapi tidak masalah. Nah, di sini kita langsung saja menghubungkan komputer ke switch, yaitu klik komputernya, lalu klik switch-nya. Nah, akan terhubung sebuah kabel. Lakukan hal yang sama pada komputer berikutnya. Nah, sudah terhubung, sekarang kita akan mengatur IP-nya. Di sini caranya adalah klik komputernya, lalu pilih config, lalu pilih fast ethernet. Nah, di sini IP address, saya akan atur 192.168.172.1. Lalu untuk subnetnya otomatis ya. Kita lakukan hal yang sama pada komputer selanjutnya. Nah, untuk komputer selanjutnya kita berurutan ya. Tadi kita nomor belakangnya itu adalah 1. Dan sekarang kita nomor belakangnya 2. Dan seterusnya sampai komputer keempat ya. Nah, di sini setiap komputer sudah memiliki IP masing-masing. Sekarang kita akan melakukan uji coba koneksi dengan cara melakukan perintah ping pada command prompt dengan cara klik komputernya, lalu pilih desktop, lalu pilih command prompt. Nah, di sini mirip seperti tugas 2 ya, yaitu ada perintah ping di sini. Di sini saya akan melakukan tes koneksi antara komputer per 1 dengan komputer kedua. Di komputer kedua itu angka belakangnya itu adalah 2 ya. Ya, sudah terhubung. Sekarang kita akan melakukan uji coba pada komputer 2 dan dengan komputer 3. Ya, sudah terhubung. Nah, kita akan melakukan ping juga pada komputer ketiga dan keempat. Begitu juga sebaliknya ya. Ya, semua komputer sudah terhubung ya. Sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Nah, berhubung nomor 1 sudah kita buat komputernya, kita hanya cukup menambahkan servernya saja. Dengan cara klik End Device, lalu pilih Server. Nah, kita akan taruh di sini, lalu kita hubungkan koneksi antara switch ini ke servernya. Sama seperti yang tadi ya.
Lalu kita akan atur IP-nya. Nah, kita akan samakan IP-nya seperti tadi, karena urutannya sampai 4, jadi kita akan lanjut ke urutan kelima. Nah, di sini kita akan custom tampilannya ya, dengan cara klik service, lalu pilih index, klik edit. Nah, di sini kita akan atur tampilannya. Nah, di sini saya akan menambahkan tulisan server e-access jika komputer dapat berhasil mengaksesnya. Kita klik save. Nah, di sini kita akan melakukan uji coba dengan cara klik komputernya, lalu pilih web browser. Nah, di sini saya akan coba mengakses IP dari servernya. Ya, bisa diakses ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita cukup menambahkan server tambahan ya. Kita beri nama DNS. Kita akan langsung saja. Nah, di sini kita bisa ganti namanya menjadi DNS server ya. Kita akan hubungkan switch-nya ke DNS ini. Nah, sekarang kita akan melakukan pengaturan IP-nya. Kita akan urut saja seperti tadi. Karena nomor terakhir itu adalah nomor urut 5, sekarang kita akan tambahkan nomor urut 6 ya. Lalu kita akan setting komputernya untuk bisa mengakses DNS-nya. Dengan cara klik komputernya, lalu pilih config, lalu kita pilih setting. Nah, di sini kita masukkan saja DNS servernya, yaitu DNS server yang di sini ya. Kita akan lakukan hal yang sama pada komputer berikutnya. Lalu, DNS-nya kita akan membuat sebuah link supaya link tersebut berisi data dari server 10 ini ya. Dengan cara klik DNS-nya, pilih service, lalu pilih DNS. Di sini kita hidupkan DNS-nya ya. Klik on. Di sini untuk namanya seperti pada orang pada umumnya biasa mengakses Google ya. Hmm. Untuk address-nya kita isikan IP dari server ini ya. Lalu kita pilih add. Lalu pilih save ya. Nah, sekarang kita akan uji coba untuk mengaksesnya dari komputer 1 sampai komputer 4. Nah, di sini kita akan coba. Ya, bisa diakses ya. Kita akan coba pada komputer berikutnya. Yap, sudah bisa diakses semua. Sudah berhasil ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0. Pastikan halaman pendilkom harus terbuka. Jadi, di sini seperti kita mengakses websitenya ya. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini kita hapus saja. Kita akan susun jumlahnya adalah 2 komputer, 3 server,
2 switch, dan 1 router. Kita akan lanjut saja. Di sini kita akan atur dulu IP komputer, IP server, dan IP gateway supaya dapat terhubung. Yang pertama kita akan atur dulu gateway-nya pada router. Nah, di sini ada 2 jaringan, yaitu jaringan atas dan jaringan bawah. Untuk jaringan atas atau jaringan ke atas ya, di sini kita beri nama jaringan Pendilcom. Lalu jaringan ke bawah kita beri nama jaringan Pendilcom. Nah, di sini kita lanjut saja. Kita klik config. Di sini ada gigabit Ethernet 0 dan gigabit Ethernet 1. Bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah koneksinya itu berupa Ethernet 0 atau Ethernet 1? Kita bisa lihat dari mengarahkan kursor ke ini, ke tanda merah ini ya. Di sini untuk jaringan Ilkom itu gigabyte-nya itu adalah gigabyte 0. Yang dimana jika di sini gigabyte 0 berarti pada Pendilcom pasti gigabyte-nya 1. Ya, betul. Di sini kita lanjut saja. Kita pilih yang pertama adalah gigabyte Ethernet 0. Di sini kita hidupkan dulu port statusnya. Lalu kita buat IP address-nya. IP address ini akan menjadi gateway pada semua perangkat ya. Saya akan membuat IP address yang berbeda. Untuk Ilkom, saya akan membuat IP address-nya seperti ini. 10 0 0 1. Untuk subnetnya ini otomatis ya. Nah, lakukan hal yang sama pada Ethernet 01. Kita hidupkan juga. Nah, karena tadi kita menggunakan IP address dengan format 4 angka, di sini kita akan mencoba 5 angka ya. Yaitu kita akan membuat 192 68 172 1. Subnetnya juga otomatis ya. Nah, sekarang kita akan beri nama dulu pada servernya. Server atas kita beri nama ilkom.com. Lalu untuk server 1 kita beri nama DNS server ya. Nah, untuk server 2 kita akan beri nama Pendilcom. Lalu kita akan melakukan setting IP pada komputer, server, dan juga DNS-nya. Di sini kita akan lanjut saja. Untuk jaringan Ilkom, tadi kita membuat IP yaitu 10.0.0.1. Yang dimana kita harus menyamakan format dari penulisannya, yaitu 10.0.0. 3 angka ini adalah format dari gateway pada routernya. Untuk angka belakang, kita akan melakukan urutan saja ya. Karena tadi IP address pada gateway itu adalah angka belakangnya 1, kita akan melakukan angka belakangnya 2. Subnetnya otomatis ya. Lalu pada setting, di sini kita isikan dulu gateway-nya seperti tadi. Gateway pada router itu adalah 10.0.0.1. Nah, untuk DNS server kita akan isikan nanti setelah kita mengisi server ilkom.com dan IP pada DNS server. Kita akan lanjut saja. Nah, untuk server dan DNS sama seperti pada komputernya. Kita akan atur dulu IP dan gateway-nya. Nah, kita melakukan urutan yang seperti tadi ya. Nah, di sini saya akan melakukan perubahan pada indeksnya. Di sini kita beri nama selamat datang di ilkom.com.
Nah, kembali ke settingnya, sama seperti komputer tadi, kita atur gateway-nya sesuai dengan format routernya ya, sesuai dengan penulisan routernya. Untuk DNS servernya, kita akan isi nanti setelah kita membuat IP dari DNS-nya. Nah, untuk DNS-nya juga sama ya, gateway-nya diambil dari IP dari routernya itu. Nah, untuk DNS servernya itu sama dengan IP DNS-nya ya. Nah, sekarang kita akan lakukan hal yang sama pada komputer PC 0 dan juga server Ilkom-nya. Oke, untuk jaringan ilkom.com kita sudah selesai membuat. Lanjut ke jaringan pendilkom.com. Sama seperti tadi caranya, hanya yang membedakan adalah format IP dan juga gateway-nya. Kita akan lanjut saja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk gateway-nya sesuaikan dengan gateway pada jaringan Gigabyte 1 ya, untuk jaringan pendilkom.com, yaitu 92.168.172.1. Untuk DNS-nya kita ambil dari IP DNS server ini lah. 10. 4. Lalu kita akan buat IP-nya, kita akan urutkan saja. Nah, sama seperti server ilkom.com, gateway-nya sesuaikan dengan gateway pada router ya, khususnya pada slot Gigabyte 1. Untuk DNS-nya ambil dari DNS server yang ini ya. Lalu kita akan atur IP address-nya pada server pendilkom.com. Lalu kita akan ubah tampilan pada server pendilkom seperti ini. Oh iya, untuk DNS server, kita matikan dulu pada HTTP-nya ya, dengan cara klik DNS-nya, klik service. Nah, di sini HTTP-nya masih hidup ya, kita matikan saja. Selanjutnya, kita akan membuat link untuk mengakses kedua server, yaitu ilkom.com dan pendilkom.com. Sama seperti soal sebelumnya, kita hidupkan dulu DNS-nya. Kita akan buat ilkom.com ya. Untuk address-nya ini adalah IP dari server ilkom.com ya. Lalu kita pilih M. Kita lakukan hal yang sama pada server pendilkom.com. IP-nya juga sesuaikan dengan server pendilkom.com ya. Oke, sekarang kita akan melakukan uji coba sesuai dengan soalnya, yaitu kita akan melakukan tes ping pada PC 0 ke PC 1. Kita akan lanjut saja. Ya, sudah terhubung. Mungkin di sini ada terlihat request timeout. Karena dia koneksi baru, dia akan melakukan requestnya itu sedikit lama ya. Tapi tetap bisa terhubung karena koneksi baru. Oke, kita akan lanjut ke PC 1 ke PC 0. Ya, sudah terhubung ya. Kita akan akses pendilkom.com melalui PC 0. Sama seperti soal sebelumnya, kita akan pilih web browser. Lalu ketikkan pendilkom.com. Ya, sudah bisa terakses untuk pendilkom.com. Lalu kita akan coba akses ilkom.com melalui PC 1 ya. Ya, sudah bisa diakses ya. Sepertinya ada kesalahan sedikit. Kita akan ubah. Ya, ilkom.com sudah bisa diakses melalui PC 1 ya. Oke, sekian video saya malam ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.